Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan ngupas beberapa kutipan menarik nih dari buku strategi The 48 Laws of Power. Hmm, Materinya ini, wah, penuh contoh sejarah dan gagasan yang lumayan provokatif ya kan? betul, betul. Misi kita kali ini, kita coba ekstrak wawasan kunci soal gimana sih persepsi dan reputasi itu bisa membentuk dinamika kekuasaan dalam interaksi kita sehari-hari. Oke, mari kita bongkar ini yuk. Tentu. Jadi gagasan utamanya itu, kekuasaan seringkali bukan soal kekuatan fisik gitu, tapi lebih ke pemahaman dan kadang pemanfaatan psikologi manusia. Maksudnya? Maksudnya, ia memahami gimana orang berpikir, gimana mereka bereaksi, terus pemahaman itu dipakai buat memengaruhi situasi. Gimana Anda dilihat, dan gimana Anda ngelola penampilan, itu jadi krusial banget. Oke. Nah, salah satu ide yang langsung menonjol itu soal peran penampilan. Bahkan sampai ke tingkat, ya bisa dibilang penipuan. Materi ini nyebutin kalau interaksi manusia itu memang sering melibatkan semacam topeng atau ya penipuan di berbagai level. Agak kontroversial ya nih. Iya, betul. Dan yang menarik itu gimana caranya penipuan efektif itu bekerja, menurut pandangan ini. Gimana tuh? Bukan lewat kebohongan besar atau cerita yang heboh gitu, yang malah gampang dicurigai orang. Ah, oke. Sebaliknya, penipu ulung itu justru seringnya pakai kedok yang biasa aja, nggak mencolok. Mereka kayak membungkus targetnya dalam suasana yang familiar, yang terasa aman. Contohnya ada? Ada, contohnya penipu Joseph Whale gitu. Dia deketi pengusaha Giselle Sam Giselle, seolah-olah cuma mau nawarin kesepakatan bisnis yang standar aja. Biasa banget kelihatannya. Lihat yang, wah, tapi justru kesederhanaan ya yang menipu. Ini memanfaatkan ekspektasi kita akan hal yang wajar, gitu. Tepat. Tapi bukannya pendekatan biasa gitu juga ada resiko ketahuan ya? Apa sih yang bikin itu berhasil di kasus Whale ini? Kuncinya ada di detail sama konsistensi waktu dia nyiptain fasad biasa itu. Jadi nggak ada celah buat curiga. Whale ini teliti banget membangun persona bisnisnya. Oke. Tapi ya, selain penampilan sesaat, kayak kasus Whale, materi ini juga nekenin aset jangka panjang yang nggak kalah kuat. Reputasi. Nah, ini nyambung ke contoh lain yang luar biasa ya, dari Tiongkok kuno, Jenderal Zhuge Liang. Coba bayangin situasinya deh. Gimana tuh? Dia lagi di kota kecil, pasukannya minim banget, tiba-tiba musuh datang. Kekuatannya 150.000 orang. Muncul gitu aja di horizon. Wah, Secara logika, ya kalah telak lah dia. benar sekali. Situasinya genting banget itu. Tapi, alih-alih panik atau siapin pertahanan yang sia-sia, Liang ini melakukan hal yang nggak terduga. Apa tuh yang dia lakuin? Dia pelintahin gerbang kota dibuka lebar-lebar. Terus beberapa prajurit tua disuruh nyapu jalan dengan tenang. Sementara dia sendiri duduk santai di atas tembok kota main kecapi. Main kecapi. Di tengah situasi kayak gitu. Iya. Nah, pas komandan musuh, si Sima-Yi, tiba dan melihat pemandangan aneh ini, dia langsung ragu. Ragu kenapa? Karena kelihatannya aneh aja gitu. Lebih dari itu, Sima-Yi ini kenal banget reputasi Liang. Dia tahu Liang itu ahli strategi yang licik, penuh tipu daya. Oke. Reputasinya udah terkenal lah ya? Betul. Jadi, pas lihat ketenangan Liang yang mencolok itu, terus gerbang kebuka lebar, si Mai nggak ngelihatnya sebagai kelemahan. Dia malah curiga, wah ini pasti jebakan maut yang tersembunyi. Jadi karena reputasinya Liang itu ya? Iya, ekspektasinya si Mai akan kelihayan Liang itu kuat banget. Akhirnya, dia perintahkan pasukannya mundur secepat mungkin. Luar biasa. Reputasi Liang, ekspektasi yang terbangun tentang dirinya, itu yang memenangkan hari itu. Tanpa satu anak panah pun dilepasin. Gila ya, jadi reputasi itu kayak senjata psikologis gitu ya, yang udah ada duluan sebelum kita bertindak. Bisa dibilang gitu, membentuk ekspektasi orang lain? Tapi seberapa besar peran keberuntungan di situ? Apa sih Mai memang pasti bakal mundur cuma gara-gara reputasi? Ya tentu ada elemen ketidakpastian, gak ada yang pasti 100%. Tapi kekuatan reputasi Liang itu bikin keraguan si Mai jadi gede banget. Masuk akal. Risiko salah langkah buat si Mai kan terlalu tinggi kalau itu beneran jebakan. Nah, yang menarik, kedua strategi ini, penipuan biasa ala Whale sama pemanfaatan reputasi ala Liang, meskipun beda caranya, Iya. sama-sama mainin ekspektasi lawan. Whale nyiptain ekspektasi normalitas buat bikin lengah, Liang manfaatin ekspektasi kelihayannya buat bikin takut. Oh gitu ya. Jadi intinya gimana kita terlihat entah lewat kesan sesaat atau reputasi yang udah lama dibangun, itu bisa banget memengaruhi hasil interaksi kita. Tepat.
Dan ini bukan cuma berlaku di medan perang kuno ya, atau dunia penipuan aja ya, tapi relevan juga dalam negosiasi, kepemimpinan, bahkan hubungan sehari-hari kita. Tepat sekali. Dan penting nih buat ditekankan, ini bukan soal anjuran buat nipu ya, tapi lebih ke memahami mekanisme psikologis di baliknya. Oke, paham? Gimana persepsi dibentuk, gimana reputasi bekerja, baik buat diri kita sendiri maupun pas kita menilai orang lain. Nah, sebagai penutup, materi ini nyaranin kita buat coba analisis deh kesalahan atau keberhasilan kita di masa lalu pakai kerangka hukum persepsi dan reputasi ini, biar bisa belajar gitu. Refleksi diri ya. Iya. Mungkin pertanyaan nih buat Anda renungkan. Pernah nggak Anda, tanpa sadar ya, terpengaruh sama penampilan atau reputasi seseorang pas bikin keputusan? Atau sebaliknya, kapan reputasi Anda mau baik atau buruk secara nyata mempengaruhi sebuah situasi? Wah, pemikiran yang menarik tuh buat kita bawa pulang dan eksplorasi lebih lanjut. Oke, sampai jumpa saat kita mengupas sumber Anda berikutnya ya.